We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Madinah dari D3 Keperawatan Universitas Ngudi-Waluyo. Di sini saya akan melakukan pengkajian tentang virus corona yang berhubungan dengan seorang pemudik. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya perawat di posko mudik ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Rizka, Mbak. Baik, Mbak Rizka. Tujuannya dari mana dan mau kemana ya, Mbak? Saya dari Bandung mau ke Semarang, Mbak. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian mengenai COVID-19 supaya Mbak dapat mengetahui apa itu virus COVID-19 dan saya bisa mengetahui kondisi tubuh Mbak saat ini. Iya, Mbak. Bagaimana perasaan keluarga Mbak ketika mengetahui Mbak melakukan perjalanan mudik dalam kondisi seperti ini, Mbak? Keluarga saya sebenarnya khawatir, Mbak, karena sekarang virus corona sudah menyebar di mana-mana dan mereka cemas karena saya pulang sendiri. Oh, begitu ya, Mbak. Jadi sejak kapan Mbak merasakan tubuh lemas dan mengetahui kalau suhu Mbak itu 37,8 derajat Celcius, Mbak? Kemarin sebelum saya melakukan perjalanan pulang, saya periksa terlebih dahulu, Mbak. Baik, Mbak, dari data yang sudah saya dapatkan ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Mungkin waktunya 20-30 menit ya, Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak. Dalam perbincangan ini kita lakukan di posko ini ya, Mbak. Langsung saja saya jelaskan ya, Mbak. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyebabkan penyakit dan gejala ringan sampai gejala yang paling berat. Ada 3 definisi operasional, yaitu pasien dalam pengawasan yang disebut PDP, yaitu pasien tersebut mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau mengalami riwayat demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan, atau juga dan seseorang mengalami perjalanan ke negara yang telah terjangkit pada 14 hari sebelum timbul gejala. Yang kedua yaitu orang dalam pemantauan yang disebut ODP. Orang dalam pemantauan tersebut dapat diartikan yaitu mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang terjangkit 14 hari sebelum timbul gejala. Yang ketiga yaitu OTG, orang tanpa gejala. Seseorang yang tidak memiliki gejala dan memiliki resiko tertular dari orang terkonfirmasi COVID-19. Apakah sampai di sini Mbak paham? Paham, Mbak. Sebenarnya orang. Ya, Baik, saya lanjutkan mengenai tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagaimana besar adalah demam dalam beberapa kasus, mengalami kesulitan bernafas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia
luas di kedua paru. Adapun cara pencegahannya yaitu Mbak dapat melakukan cuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir kurang lebih 20 detik. Jika nanti Mbak mengalami batuk atau sesak nafas, Mbak bisa menggunakan masker dan segera berobat diri. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan meminta keluarga untuk selalu memberi dukungan mengenai kebutuhan keseharian Mbak. Begitu ya Mbak? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Mbak? Belum, Mbak. Kalau begitu saya akan memberi pertanyaan kepada Mbak dan Mbak nanti silahkan menjawab ya Mbak. Bagaimana dengan keadaan tubuh Mbak saat ini? Apakah Mbak masih mengalami keluhan? Tubuh saya masih lemas, Mbak, dan suhu tubuh saya masih 37,8 derajat Celcius. Baik Mbak, kalau begitu saya akan memberikan jadwal untuk pengkajian pada hari berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang pengertian COVID-19 ya Mbak. Jika Mbak nanti mengalami keluhan atau ada hal yang ingin disampaikan, Mbak bisa mendatangi posko yang ada di daerah Mbak selanjutnya. Untuk langsung ya. Baik Mbak, perbincangan kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak. Jangan lupa Mbak selalu menjaga pola makan, kebersihan, dan selalu menjaga kesehatan. Ya, Mbak. Ya, terima kasih kembali Mbak sudah menjelaskan mengenai COVID-19 tadi. Saya sudah cukup jelas, sudah paham. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Ya Mbak.